Karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih, widih. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Wush. Kan gendeng. Gendeng. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa fenomena yang sangat-sangat viral beberapa hari ini, yang dimana fenomena ini berkaitan dengan habaib. Pertama, saya membahas habaib dulu itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, tetapi dari perkara-perkara syubhat khurafat yang mereka tebarkan. Tetapi semakin kesini banyak terkuak kasus di antara mereka ini, bukan di antara, dari kalangan habaib ini kebanyakan. Kalau beberapa oknum dari kalangan habaib ini, banyak kasus-kasus yang menurut saya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak mencerminkan bagaimana seharusnya dia sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Kalau mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku kan sebagai zuriyah Nabi, di dalam darah kita ya ada darah Nabi Muhammad, ada darah kenabian mengalir di dalam tubuh kita. Tetapi kelakuan mereka apa? Dawir, halu, khurafat, doktrin, pengguluan, dan lain sebagainya. Ini kelakuan dari oknum-oknum mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika mereka dikritik, ketika mereka dibahas, dikatakan kalau kita itu benci kepada zuriyah. Kapan kita pernah membahas Fatimah begini begitu, Fatimah nakal, Fatimah begini begitu, Fatimah akhlaknya tidak seperti Nabi? Kapan? Hasan wal Husain, kapan kita membahas Hasan wal Husain? Yang kita kritiki, yang kita bahas adalah akhlak para habaib. Siapa habaib? Zuriyah Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi. Di dalam tubuhnya ada darah Nabi. Di dalam tubuh saya juga ada darah Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Kalau mau sombong-sombongan cucu Nabi, saya juga cucu Nabi. Apa yang diajarkan Nabi Adam? Islam. Nabi Adam juga membawa Islam. Semua Nabi membawa Islam, membawa tauhid yang sama. Gak perlu sombong-sombongan. Ya Allah. Dan di sini teman-teman ada satu video yang cukup menggelitik saya. Dan ingat sekali lagi, ini bukan aib yang sengaja mau saya tebarkan, tetapi edukasi yang perlu kalian ketahui bahwa mereka ini yang paling mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi tindakan dari para oknum-oknum habib ini pada bejat. Contohnya di video ini. Coba kita langsung ke video agar kalian tahu. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur, salah satu pesantren besar, Pak. Siap. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Siapa Aang? Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, Bukan lucu. karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih, widih. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Wush. Kan gendeng. Gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Widih. Ini fakta nih. Allah. Kapan hari saja. Allahu Akbar, teman-teman. Saya juga tidak asing ya dengan cerita-cerita seperti ini. Ada Habib-Habib yang dengan sengaja memang ke pesantren. Mereka itu ya mencari-cari perempuan. Dan cerita ini juga bukan disampaikan oleh satu orang seperti Ubad ini, tapi disampaikan oleh beberapa orang juga. Salah satunya adalah Guru Gembul. Cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Kedatangan Habib. Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih. Oh. Itu bisa dibawa pulang. Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu dan itu sering terjadi. Nah si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya Kira-kira dapat informasi dari mana Guru Gembul ini ya teman-teman? Tapi kalau melihat fenomena yang terjadi, bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti Habib Toha bin Yahya. Di mana Habib Toha bin Yahya? Oh, jangankan ngamar teman-teman. Enggak, dia agak ngamar. Di musola, berzina dengan istri jemaahnya di musola.
Bahkan ada berita-berita yang sengaja ditutup-tutupi begitu. Bahkan ada Habib yang bergelar Al-Atos kalau tidak salah di situ. Dia menjadi dobol, dan setelah dia menjadi dobol ngapain? Megang-megang kemaluan pasiennya. Ya, pasiennya dihipnotis di ruang tamu, tiba-tiba bangun sudah di kamar katanya. Sudah bangun di ranjang. Aduh. Nah, di situ Guru Gembul juga menceritakan tingkah-tingkah habaib, oknum-oknum habaib yang ke pesantren malah booking-booking cewek, booking-booking santri. Terus diapain? Dibawa kemana? Ini apa-apaan? Bolehlah kalau kalian itu pergi ke pesantren. Pergi ke pesantren, terus mau cari jodoh. Habib-habib yang masih muda, belum punya istri, ke pesantren. Cari jodoh di sana. Cari santriwati yang cantik, yang alim, yang bisa kalian nikahi. Boleh. Tapi kalau kalian cuma booking-booking dan lain sebagainya, begini, begitu. Apalagi terlebih sampai seperti yang dinyatakan oleh Pak Ubad ini ya. Kalau kalian itu datang ke sana, kalau ada oknum-oknum habib datang ke pesantren ini malah melihat siapapun yang cantik harus diberikan. Termasuk dari istri kiainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau begini bagaimana? Dan saya di sini mau percaya tidak percaya terhadap ucapan beliau ini karena memang ada fakta dan bukti seorang Habib Toha bin Yahya. Ini sudah lama kasusnya ini kita bahas. Toha bin Yahya itu dimana ketika memimpin suatu majelis yang katanya majelis ilmu, majelis sholawat, malah di situ dia itu mencari perempuan dan berzina dan tidak tanggung teman-teman. Dia melakukannya 7 kali sebulan dan di mana? Di musola katanya. Na'udzubillah ya Allah. Ya ada salah satu gedung kosong, ya, rumah kosong yang dijadikan tempat kumpul dan itu juga dijadikan sebagai musola. Habib Toha itu melakukannya di sana. Dengan rentetan kasus yang sekian banyak ini, kita mau gak percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Ubad ini? Dan juga disampaikan oleh Guru Gembul. Miris, ya mirisnya negeri ini itu berasa dijajah. Dijajah dengan berkedok agama. Mereka berkedok mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad yang ke-38. Sedangkan saya setelah mendengar pernyataan dari siapa itu? Kiai Idrus Ramli ketika datang ke salah satu makam wali yang wali itu bisa memadamkan kebakaran di Mekah dengan cara menyiram air laut. Mana orang itu jauh dari laut, kuburannya jauh dari laut, tiba-tiba bisa memadamkan api di Mekah. Ada kebakaran katanya, nyiram pakai air laut di pantai. Emang lagi di pantai, lagi nyantai si wali, terus mendapatkan pengetahuan gaib kalau di Mekah ada kebakaran lalu nyiram-nyiram. Allah. 200 tahun yang lalu katanya. 200 tahun yang lalu si wali ini apa katanya? Memiliki 9 keturunan. Mau ke 10 generasi. Ya 200 tahun mau 10 generasi sudah. Artinya setiap 100 tahun ada 5 generasi. Ya kalau 1000 tahun ada 50 generasi teman-teman. Ditambah 400 tahun berapa? 70 generasi. Dan tiba-tiba ujuk-ujuk Bahar Smith ngaku generasi ke-29. Dikira Siti Fatimah itu lahir pada 600 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu, atau para sesepuh-sesepuh habaib ini pada menikah umur tua, pada menikah umur 50 tahun sehingga apa? Generasinya lama. Habib yang satu menikah umur 50 tahun, Habib yang ini menikah pada umur 60 tahun. Jadi benar bisa itu 29 atau 33 atau 38. Kerancuan nasab yang kalian ceritakan di tengah-tengah masyarakat Nusantara ini sudah amat teramat gamblang menunjukkan kalau kalian rancu. Belum lagi tes DNA, belum lagi tes nasab dan lain sebagainya. Tiba-tiba mengaku generasi ke-29, 33, 38. Ngeri teman-teman. Ya, kalau kita melihat fenomena para habaib di Indonesia ini ngeri-ngeri ceritanya. Belum yang mereka mendoktrin, ya, mendoktrin hal-hal gulu. Belum lagi mereka yang mendawir-dawir, ya, menjual bekas-bekas dirinya. Rokok bekas mereka pakai dijual, laku 500.000. Roti bekas digigit dijual, laku 50.000. Potong-potong roti itu gigit masing-masing jual. Ada juga orang yang jual air-air, ya, air disentuh gitu kan, air barokah. Air barokah. Na'udzubillah ya Allah. Saya suka lucu-lucu ya ketika mereaction habaib ini. Dulu mungkin saya agak keras mereaction mereka. Tapi semakin kesini, makin lucu. Kabar-kabar yang saya dengar itu semakin lucu. Terlebih kabar-kabar yang seperti ini. Saya tidak punya banyak pendapat teman-teman. Entah cerita yang disampaikan oleh Pak Ubad ini benar atau salah. Intinya kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita kebanyakan begitu. Ya kita tinggal lihat saja bagaimana faktanya. Fakta yang terjadi bagaimana. Tetapi saya memilih berada di tengah-tengah.
dari pernyataan Pak Ubad. Entah pernyataannya benar atau tidak, karena apa? Beliau ini juga pengikutnya Wali Halu, yaitu Mama Gufron. Orang ini juga percaya kepada ucapan Mama Gufron yang gak kalah halunya dengan habaib. Pokoknya sufi-sufi di era sekarang itu kebanyakan halu. Na'udzubillah. Baik teman-teman, silahkan kalian berkomentar di bawah. Apa pendapat kalian dan bagaimana cara kalian memberikan tanggapan mengenai fenomena ini. Kalau menurut saya pribadi, sontoloyo.